Bulan Februari akan selalu jadi bulan yang manis buat sebagian besar orang ya, bulan kasih sayang katanya. Yang jomblo nggak perlu khawatir ya, sayang-sayangan tuh nggak harus ya sama pasangan, sama orang-orang terkasih yang selalu berada di sekelilingnya kita, di sebelahnya kita, yang selalu ngedoain kita juga bisa ya kan. Jadi nggak harus sama pasangan. Ayo ya kita baca yuk Februari ini ya untuk teman-teman still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I prepare with a beautiful word for you. Alright, sekarang siapa nih Aquarius ya? Untuk teman-teman Aquarius ya, di bulan Februari ini kita akan bacakan ya general reading ya, general reading. Teman-teman kalau misalkan mau deep reading ya dan private reading silahkan kontak oraclecardindonesia@gmail.com. Oke ya, kita baca yuk. Alright, untuk general reading ya, general reading untuk teman-teman Aquarius ya. Oke. Ada apakah gerangan? Ada Divine Grace, the love of efficiency. Okay, and then Divine Talents, and then the other card ada Unplatformers Consciousness. Okay. Alright, kalau misalkan kita bicara tentang divine talents ya, kita berbicara mengenai potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya kan, hal-hal yang berhubungan dengan kelebihannya kita ya, potensinya kita, bakatnya kita ya, hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ayo, ini bulan yang tepat banget ya buat apa ya, buat teman-teman bangkit ya, bangkit, lihat ya, jangan apa sih namanya kayak underestimate diri kita sendiri gitu ya, merasa diri kita nggak mampu, merasa diri kita itu jauh lebih nggak mampu dari yang lain jauh lebih wow banget gitu ya, dia kok bisa kayak gitu, aku enggak gitu ya. Bukan enggak ya, tapi masih belum belajar aja dan belum setiap hari konsisten melakukan hal itu ya, seperti itu. Jadi gini, bakat yang diberikan sama alam semesta ini memang iya ya, talenta juga dan sebagainya. Ada orang yang dari lahir gitu kan ya dikasih bakat memang seperti itu, pita suaranya jauh lebih baik gitu kan ya, nyanyinya jauh lebih gampang lah ya. Tapi ada orang yang enggak ya, tapi bisa ya kalau hanya sekedar nyanyi-nyanyi dan sebagainya aja ya, as long as latihan ya, tiap hari memang dibiasain denger musik, denger notasi, denger apa ya, ini malah apa namanya, jadi bisa pastinya ya kalau misalkan kita latihan terus rutin gitu kan ya, bener-bener yang melatih hal tersebut ya. Setiap talenta yang diberikan sama alam semesta ini kalau nggak dilatih pun juga nggak akan bisa jadi maksimal teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah underestimate diri, berusaha aja, latih lagi konsisten ya hal tersebut. Nah teman-teman ya, jangan pernah meremehkan diri kita sendiri ya, karena kita dikasih kemampuan dan apa ya, dan sama gitu ya, yang luar biasa. Nggak usah ragu teman-teman, belajar percaya sama dirinya teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman ya nggak usah nyanyi lah, kita bicara gitu kan, tapi misalkan gambar gitu kan bisa ya, latihan aja terus tiap hari gitu. Fotografi ya, segala sesuatu hal bakat itu kudu dilatih teman-teman, nggak bisa yang namanya tiba-tiba jebret gitu kan terus kita jadi seseorang yang mumpuni seperti itu dengan kompetensi yang luar biasa banget. Ini butuh yang namanya latihan ya, tiap-tiap orang latihannya beda-beda dan sampai di saat yang ditentukan ya berapa lama gitu kan, ini juga berbeda masing-masing orang. Untuk satu orang dengan orang yang lainnya juga berbeda teman-teman ya. Jadi ayo ya, mulai percaya sama dirinya sendiri ya. Oke. Kalau misalkan kita bicara mengenai Divine Grace, the love of efficiency, dan kita akan kaitkan dengan ini ya, dengan potensi yang kita miliki ya, kita diingetin buat bekerja dengan cerdas. Jadi jangan hanya bekerja dengan keras ya, tapi bekerjalah dengan cerdas. Karena kalau misalkan kita bekerja keras ya, bener-bener yang capek dan apa kayak gitu ya, bener-bener kayak apa ya, kayak nabrakin segala sesuatu hal yang gak sesuai sama arah teman-teman ya, kita bakalan capek banget. Tapi bekerja cerdas adalah kita mengikuti tuntunan pertanda dari alam semesta ini gitu kan, ketimbang kita berusaha mengontrol apapun untuk menjadi seperti maunya kita. Ini sama dengan ketika
kayak misalkan kita mau berenang gitu kan, tapi kita mau berenang menuju ke tepian ya, menuju ke satu tujuan ya. Tapi kita berenangnya itu yang benar-benar putar arah gitu ya, balik-balik arah dan nggak sesuai dengan arah gitu. Jadi kita nentang arus teman-teman ya. Ini jadi capek pastinya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti arus ya, bukan berarti lalu ngikutin arus terus kita gampang terpengaruh, terus gampang kesana kesini, enggak ya. Tapi setidaknya ini akan jauh lebih ringan ya, dan mengantarkan kita ke arah yang memang kita tuju. Nah seperti itu ya. Jadi berbeda ya dengan nggak punya prinsip ya teman-teman ya. Berbeda juga dengan ikut-ikutan dan gampang terpengaruh. Ini lebih kayak hidup kita tuh go with the flow ya di bulan ini. Mengalir ya, mengalir. Biarkan mengalir, nggak usah dipaksa segala sesuatu hal ya. Karena kalau emang dipaksa ya emang belum berkahnya kita ya, kita pasti belum lah ya. Oke. Teman-teman, ini selanjutnya adalah unplug from mass ya, unplug from mass consciousness ya. Ini bercerita mengenai keribetan juga ya, di mana ya, di pikiran kita sendiri teman-teman ya. Nah ini dia ya, kadang-kadang ya kalau misalkan pikiran kita tuh berantakan banget ya, pasti ini imbasnya gede pula ya sama kehidupannya kita. Pasti hidupnya kita juga akan ikut berantakan ya. Jadi di bulan ini teman-teman ya, ayo ya, yang berantakan ini dirapiin ya, termasuk pikirannya kita nih teman-teman ya. Kalau ya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ya berdasarkan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ya, maka hidup kita nggak akan pernah jadi apa-apa ya. Kalau misalkan kita berpikir bahwa kita kepingin banget jadi apa adanya gitu kan, jadi dirinya kita sendiri ya, tapi dalam diri sendiri ada ketakutan, nanti kalau misalkan aku nggak diterima gimana ya gitu, ada ketakutan seperti itu ya. Kadangkala terjadi ya, namanya juga manusia teman-teman ya. Tapi di bulan ini teman-teman diingetin, ayo, kita sering banget bilang percaya, pasrah sama alam semesta ini ketika kita berdoa ya kan. Tapi pada nyatanya ya setelah doa selesai ya, kita selalu ketakutan lagi gitu kan. Apalagi kalau misalkan bukan ya ketakutan biasa gitu kan, ketakutan secara keuangan gitu kan ya, bener-bener nggak percaya, aduh gimana ya gitu ya. Jadi ayo ya benahi pikirannya kita, belief system yang ada di dalam diri kita sendiri ya, sistem-sistem kepercayaan yang mungkin udah nggak relevan lagi sampai sekarang teman-teman ya. Sadar penuh ya, berani ya. Kadang-kala ada yang namanya orang bilang, apalagi di komentar ya sering, masalah saya tuh cuman saya nggak punya uang. Oke, benahi dulu gitu kan. Kenapa sampai seseorang tuh nggak bisa punya uang ya? Punya uang aja udah langsung ludes, punya uang langsung ludes gitu kan. Karena apa? Karena sistem-sistem kepercayaan dalam dirinya kita atau belief system ya, ini bentrok satu sama lain ya. Mau sampai kapanpun teman-teman dia mau berusaha sekeras apapun ya, pasti uangnya akan habis gitu aja untuk sesuatu hal yang seolah-olah itu dibutuhkan gitu ya, ataupun dibutuhkan beneran gitu teman-teman ya. Kalau nggak dibenerin ya sampai selamanya. Kenapa sih ada orang yang selalu beruntung? Nah ini dia punya pola pikir yang baik ya kan, emosinya juga baik, dia bener-bener perasaannya juga baik, dia bisa memanage emosinya dengan baik seperti itu ya. Oke teman-teman, buka dirinya kita, buka pikirannya kita, percayai sisi bijaksana yang ada di dalam diri kita ya. Everything is going to be fine ya. Jadi dirinya teman-teman sendiri. Oke ya. Selanjutnya kita ambil 3 kartu lagi ya, 3 kartu untuk teman-teman Aquarius. Di Februari ini ada attachment, ada family, dan yang ketiga ada komitmen teman-teman ya. Oke. Di bulan ini ya, family ini belajar buat mengendalikan emosi, mengendalikan perasaannya kita ya. Jangan menekan atau menahan perasaan kita, karena itu hanya akan menjadi sebuah kayak bom waktu gitu ya. Ketika kita ketemu sama pemicu, pasti bomnya meledak teman-teman ya, dar gitu ya, emosinya jadi nggak terkontrol, dan ini malah mengerikan ya kayak gini. Jadi belajar aja untuk
Oke, kalau nggak suka bilang nggak suka gitu kan, tetapi ada caranya untuk bilang nggak suka itu ya. Jadi ini ada yang namanya teknik komunikasi atau berbicara, dan ini bisa diajarkan di mana aja ya. Sekarang banyak sekali yang ngajarin, teman-teman juga boleh yang namanya cari itu kan, searching ya, untuk communicate, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, bagaimana berkomunikasi dengan baik supaya lawan bicaranya juga mendengarkan, juga juga bisa oke gitu ya, hal-hal seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai orang dekatnya kita ya, yang pertama adalah kenali dulu love language-nya dia apa sih, bahasa cintanya dia apa. Ini bakalan gampang banget dilihat teman-teman ya. Teman-teman bisa searching love language itu apa aja ya, kita nggak bahas di sini ya. Kalau udah kayak gitu, kita mau communicate sama seseorang, kita mau komunikasi dengan seseorang akan jauh lebih mudah teman-teman ya, seperti itu. Dan di bulan ini juga belajar buat memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu untuk diprioritaskan ya. Jadi jangan karena emosi, jangan karena perasaan lalu hal-hal yang penting buat dilakuin malah nggak dilakuin ya. Oke, ada godaan, ada keterikatan teman-teman ya. Godaan ini berupa konflik-konflik dalam diri ya. No wonder kalau misalkan kita tadi bicara mengenai mass consciousness ya, pikiran-pikiran yang berantakan ya, ini pun juga sama, konflik-konflik dalam diri yang terjadi di bulan ini. Ya, semoga bisa diatasi dengan baik teman-teman ya, dikendalikan dirinya. Ada keterikatan, ada hal-hal yang belum selesai dan harus diselesaikan ya. Ini baik melalui keuangan gitu kan ya, ataupun hal-hal yang terjadi di masa lalu yang masih kebawa di saat sekarang. Oke ya, selalu berpikir hal yang baik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan putus asa ataupun kayak udah nggak ada jalan teman-teman ya, tetap ke arah yang baik ya, tetap menujunya ke arah yang baik. Kalau mau diajak ke arah nggak baik sama dirinya sisi yang lain ya, balikin lagi ke arah yang baik. Oke. Komitmen ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau-bau bosan, jenuh gitu ya. Ada kebosanan, ada kejenuhan ya, no wonder lah ya, namanya juga masih manusia. Tapi kalau misalkan kita kalau jenuh ya kan, kalau bosan ya, ayo lakukan hal-hal yang kreatif gitu kan, hal-hal yang bisa membuat dirinya teman-teman itu pakai waktunya itu jadi bermanfaat gitu loh teman-teman ya. Tadi ada divine talents ya, ada divine talents teman-teman. Ini juga nih pakai waktunya dengan baik ya. Jenuh, bosan ya, ini adalah hal yang biasa umum terjadi, tapi sebijaksananya kita untuk bisa mengendalikan perasaan bosan dan jenuh tersebut. Oke ya, alright. Jaga komitmen dengan baik, jangan tergoda oleh sesuatu hal yang sifatnya kayak ngiming-ngimingin sesuatu hal yang wow gitu kan kelihatannya, atau satu hal yang sesaat yang kelihatannya luar biasa padahal ya biasa aja kalau udah dijalanin ya. Problem-problem juga komunikasi ya teman-teman ya, perlu diperbaiki di bulan ini. Oke. Selanjutnya untuk kesehatan dan keuangan ya. Kesehatan dan keuangan kita baca. Untuk kesehatan dan keuangan ada apakah gerangan? Oke, ada kesehatan dulu nih. Kesehatan, ada forgiveness ya, belajar untuk memaafkan ya. Ini apa hubungannya sama kesehatan? Ini berhubungan banget teman-teman ya. Kita sering dengar istilah psikosomatis ya, sakit-sakit yang berasal dari pikiran ya. Ini terjadi karena apa ya, kayak gini ya, menyimpan dendam, menyimpan angkara, menyimpan marah, menyimpan ya banyak lah ya teman-teman ya. Dan akhirnya ini menjadikan tumpukan emosi yang tidak dibersihkan ya. Endapan emosinya ini bakalan ngaruh banget ke tubuh fisiknya kita. Orang-orang yang susah banget untuk menyampaikan perasaan ya, ini biasanya kenanya di mana sih? Tenggorokan ya, sariawan yang nggak ada hentinya, terus habis gitu batuk-batuk terus gitu kan, padahal mungkin kayaknya kepicu mungkin makanan apa gitu ya, biasanya juga enggak gitu kan ya. Ini kepicu sampai batuknya luar biasa banget, dan terus berulang seperti itu ya, radang terus seputar itulah teman-teman ya. Jadi dengan belajar memaafkan ya, maka tubuh fisiknya kita, tubuh jiwanya kita, dan tubuh pikirannya kita pasti juga akan membaik. Oke ya. Selanjutnya untuk keuangan ada allowance teman-teman ya. Allowance ini
belajar untuk menikmati ya, mengizinkan diri. Kadang ada ya di dalam diri, sayang banget ya uangnya kalau misalkan dipakai buat ini, sayang banget ya, padahal untuk dirinya sendiri ya. Sometimes gak apa-apa teman-teman ya, sometimes gak apa-apa, menikmati apa yang memang sudah teman-teman hasilkan ya. Ini tentunya dengan pengelolaan yang baik ya, manajemen. Jangan oke gak apa-apa gitu kan, semua gajinya dihabisin, itu juga jangan ya. Jadi juga tetap harus bijak, tapi juga jangan nelongsok banget gitu ya, artinya ngenes banget gitu teman-teman, itu juga jangan. Jadi imbang lah ya, bisa menikmati apa yang memang teman-teman seharusnya nikmati. Oke ya. Selanjutnya ada relationship ya teman-teman ya, relationship ada apakah gerangan, coba kita lihat. Untuk relationship ada ada enthusiasm ya. Lebih semangat lagi yuk teman-teman ya di hubungan ini ya. Ini ada potensi-potensi nggak semangat nih di Februari ini ya. Ya, jadi gini, hubungan ini mau jadi kayak apa dan seperti apa itu kan tergantung kita. Mau dibawa semangat juga bisa, mau dibawa lemes-lemesan juga bisa ya. Kalau misalkan kita ada problem, lalu kita marah, lalu kita apa, dan kita sulit sekali untuk memaafkan ya, dan terus akhirnya jadi malas sama hubungan ini ya, teman-teman harus mencari tahu penyebabnya itu apa. Mencari penyebabnya bukan ngublek-ngublek pasangan ya, bukan, tapi ublek-ubleklah dirinya kita sendiri dengan emosi ini, dengan apa ya. Jadi teman-teman bisa lah yang namanya lebih semangat lagi. Oke ya teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video ya, tentunya dengan cerita yang berbeda pula, dan semoga cerita yang makin baik dan makin baik setiap bulannya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.